Hari itu, saat saya menerima konfirmasi diagnosis ALS suami saya juga menemukan dia berselingkuh. Dia meminta cerai, dengan tenang menyatakan saya boleh mengambil segalanya. Dia tidak menginginkan uang, katanya. Dia hanya menginginkan wanita itu. Saya tidak menangis atau menjerit. Saya hanya menyimpan laporan diagnosis dan berkata, "Baiklah, semoga kamu serius." Sejujurnya, saya tidak punya niat untuk merawat pria yang pada akhirnya akan lumpuh. Perselingkuhnya adalah semacam kelegaan yang aneh. Kami pergi ke pengadilan agama untuk mengajukan permohonan. Panitera memberitahu kami ada masa tunggu wajib 30 hari sebelum perceraian dapat diselesaikan. Setelah 1 bulan, katanya, jika kalian berdua masih setuju, kalian bisa kembali untuk menandatangani putusan akhir. Saat dia selesai berbicara, stempel karet menekan tanda terima pengajuan. Saya melirik jam di dinding. Pukul 10.30 pagi, kurang dari 24 jam telah berlalu sejak saya menemukan perselingkuhannya. Dia telah meminta cerai, dan kami telah memulai proses hukum. Ini seperti saat kami pertama kali bertemu dan menikah dalam 3 bulan, sangat cepat. Kembali ke masa kini, saya melihat Dimas mengambil tanda terima. Jari-jarinya yang panjang dan terampil, tangan seorang pengacara sukses, melipat kertas itu dengan efisiensi terlatih. Ingat, datang ke sini sebulan lagi untuk menyelesaikan ini. Jangan mundur, katanya. Dahinya berkerut seolah dia takut saya akan berpegangan padanya. Saya mengangguk. Aku tahu kamu juga tidak menyesali ini. Dia tidak menjawab, sudah asyik dengan ponselnya, mengetik. Saya bisa melihat senyum lembut yang akrab di wajahnya saat dia mengetik. Saya tidak ingat kapan terakhir kali dia tersenyum padaku seperti itu. Saat kami berpacaran, senyum itu milikku. Tapi entah bagaimana, itu telah digantikan oleh dingin dan jarak. Saya menyalahkan stres pekerjaannya, tetapi kebenarannya lebih sederhana. Hatinya tidak lagi milikku. Perjalanan pulang hening. Dia memarkir mobil di halaman dan mulai mengeluarkan barang-barangnya dari lemari, memasukkannya ke dalam koper di bagasi mobilnya. Tiba-tiba, suara seorang wanita memanggil dari ujung jalan. "Dimas, apa yang kamu lakukan?" Saya mendongak dan melihat Tania berdiri di sana. Wanita itu, yang diklaim Dimas, tidak menginginkan uangnya, hanya dirinya. Melihatnya berkemas, dia bergegas mendekat dan meraih lengannya. "Dimas, kamu dan Widya sudah cerai sekarang." Dia yang seharusnya berkemas. Saat dia berbicara, Tania menatap saya dengan jijik. Saya bersandar di kusen pintu, menyaksikan adegan itu. Sebuah kesadaran perlahan muncul pada saya. Dimas belum memberitahunya bahwa dia pergi tanpa apa-apa. "Mbak Tania," kataku, suaraku terdengar manis palsu. "Mungkin kamu harus melihat lebih dekat barang siapa yang dia kemas." Matanya melesat ke koper, yang penuh dengan setelan jas mahal dan sepatu Dimas sendiri. Wajahnya jatuh. "Dimas, kamu memindahkan barang-barangmu keluar." Dia memegang tangannya, senyumnya menenangkan. "Aku akan tinggal bersamamu. Tentu saja, aku harus membawa beberapa barang." Tania menoleh ke arahku. "Widya, Dimas membeli kondominium ini secara tunai. Jika ada yang harus pergi, itu kamu." Tatapanku beralih ke Dimas. Dia dengan cepat menarik Tania ke samping. Bergumam, "Tania, aku setuju memberinya segalanya. Tidak apa-apa. Apapun yang dia miliki sekarang, kita akan memiliki lebih banyak di masa depan." Kata-kata "berikan padanya segalanya" menghantam Tania seperti pukulan fisik. Wajahnya berubah buruk karena terkejut, tetapi janji meyakinkan Dimas tampaknya menenangkannya. Dia menarik napas dalam-dalam, ekspresinya melunak. "Baiklah, aku percaya padamu." Kemudian dia mulai membantunya berkemas. Saya memperhatikan mereka, senyum sinis di wajah saya. Dimas, sebagai seorang pengacara, adalah ahli dalam melindungi kepentingannya sendiri. Tania mungkin mengira ini hanya strategi sementara, bahwa dia pada akhirnya akan mendapatkan segalanya kembali dariku. Sayang sekali baginya. Ini bukan hanya kesepakatan lisan. Dimas telah bersikeras untuk membuat perjanjian penyelesaian formal yang disahkan notaris, merinci kehilangan semua aset pernikahan.
Begitulah putus asanya dia untuk memulai hidup barunya dengannya. Kehilangan kondominium saja telah memprovokasi reaksi yang begitu kuat dari Tania. Klaimnya bahwa dia tidak peduli dengan uang adalah kebohongan yang paling transparan yang pernah saya dengar. Setelah mobil penuh, Dimas berbalik ke arahku. Aku akan mengambil sisa barang-barangku dalam sebulan. Dengan itu, dia dan Tania pergi. Kondominium yang luas itu terasa kosong dan hampa. Saat kami membelinya, saya pikir ini akan menjadi rumah tempat kami menghabiskan sisa hidup kami. Sekarang, hanya 3 tahun kemudian, semuanya berakhir. Setiap sudut menyimpan kenangan kami, membuatnya tidak mungkin bagi saya untuk tinggal. Saya segera mendaftarkan kondominium itu di sebuah agen properti daring. Beberapa menit setelah daftar itu aktif, rekan kerja Dimas, Hendra, menelepon saya. "Widya, kalian berdua benar-benar mengajukan cerai?" Tanyanya begitu saya menjawab. "Ya," kataku. Hendra menghela napas. "Kamu membantunya membangun karirnya dari awal. Segalanya baru saja mulai bagus untuk kalian berdua. Dia hanya mencari sensasi, Widya. Setelah dia bersenang-senang, dia akan kembali padamu. Aku tidak percaya dia membuang segalanya untuk seorang asisten yang baru dia kenal kurang dari 6 bulan. Setiap kata adalah permohonan agar saya mempertimbangkan kembali, agar tidak membuat keputusan gegabah. Tapi Dimaslah yang bertekad untuk pergi. Jika dia tidak menginginkanku di sisinya, bagaimana mungkin aku bisa tinggal?" Saya diam-diam mengeluarkan laporan diagnosisnya dari tas saya. Sklerosis lateral amiotrofik, ALS. Kemarin, memegang kertas ini, saya tenggelam dalam kesedihan. Hari ini, saya merasakan kelegaan yang aneh. Ketika orang melakukan hal-hal buruk, karma memiliki caranya sendiri untuk menemukan mereka. Saya mengeluarkan korek api dan membakar laporan itu. Melihat api menari, saya berbicara dengan Hendra. "Jangan khawatir, aku tidak akan menyesali ini. Bagaimanapun, Dimas tidak punya masa depan lagi. Saya pikir itu akan menjadi akhir dari semuanya." Tapi Hendra gigih. Dia bertekad untuk memperbaiki pernikahan kami. Dia menelepon lagi beberapa hari kemudian, meminta saya untuk mengantar berkas kasus yang ditinggalkan Dimas di kondominium. Saya ragu, tetapi setuju. Saya ingin menyelesaikannya, dan ini terasa seperti perpisahan terakhir yang bersih. Tiba di firma Hukum Jaya, rekan, saya melihat papan nama dan teringat hari Dimas mendirikannya. "Widya," katanya, menunjuk ke plakat kuningan. "Ini adalah awal. Aku akan memberimu kehidupan yang lebih baik." Siapa sangka titik awal karirnya akan menjadi akhir pernikahan kami. Saya menepis ingatan itu dan masuk. Hendra menemui saya dan bersikeras membawa saya ke kantor Dimas. Saat kami mendekat, saya melihat mereka melalui pintu kaca. Tania bertengger di tepi mejanya, menyerahkan secangkir kopi kepadanya. Mata mereka saling mengunci, sama sekali tidak menyadari kami. Saat Dimas mengambil cangkir, tangannya tiba-tiba gemetar, menumpahkan cairan gelap ke tumpukan dokumen. Dia mengerutkan kening, jelas bingung dengan kurangnya kontrol dirinya. Tapi Tania hanya tertawa, menyekat tumpahan dengan tisu. "Kamu pasti sangat menyukaiku," godanya, menatapku begitu keras sampai tanganmu gemetar. Dimas, mengabaikan gemetar itu, memegang tangannya. "Itu karena kamu sangat cantik." Mereka mendekat untuk berciuman, dan rasa sakit yang tajam menusuk dadaku. Saya tidak bisa melihat lagi. Saya berbalik, menyerahkan berkas itu kepada Hendra, dan pergi tanpa sepatah kata pun. Hendra menyusulku, suaranya meminta maaf. "Widya, Dimas sedang di bawah banyak tekanan akhir-akhir ini. Ini hanya kesalahan sesaat dalam penilaian." "Hendra," saya memotongnya dengan lembut, "kamu tidak perlu membuat alasan untuknya. Tolong jangan buang energimu lagi untuk ini. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Saya menarik napas dalam-dalam. "Tidak ada kemungkinan kita kembali bersama lagi." Hendra terdiam, tatapannya beralih ke sesuatu di belakang saya. Saya berbalik. Sepasang mata yang akrab tertuju pada saya. Dimas berdiri di sana. Dia telah mendengar setiap kata. Wajahnya adalah topeng kemarahan dingin. Dia menatapku, seringai kejam memutar bibirnya. "Widya,
permainan kecilmu bermain sulit didapat tidak akan berhasil padaku. Saya membeku, rasa pahit memenuhi mulut saya. Satu-satunya alasan dia berpikir saya sedang bermain-main adalah karena dia yakin saya masih mencintainya, bahwa saya tidak bisa hidup tanpanya. Saya tidak berdebat, saya hanya menatap matanya dan berkata dengan lembut, "Jangan khawatir, Dimas. Aku bisa mencintai dan aku bisa melepaskan. Karena aku setuju untuk bercerai, aku tidak akan mengganggumu lagi." Pintu lift terbuka. Saya masuk tanpa menoleh ke belakang. Saat pintu meluncur tertutup, ketegangan akhirnya hilang dari tubuh saya. Tetapi bayangan dia dan Tania melintas di pikiran saya. Setiap kenangan adalah luka baru di hati saya. Saya masih tidak bisa mengerti bagaimana dia bisa jatuh cinta dengan orang lain dengan begitu mudah. Tapi harga diri saya tidak akan pernah membiarkan saya bertanya. Ketika saya sampai di rumah, seorang agen real estate sudah menunjukkan kondominium itu. Lokasinya prima, dan dalam beberapa hari setelah mendaftarkannya, saya memiliki beberapa penawaran. Pengunjung hari ini sangat menentukan. Mereka menandatangani penawaran di tempat. Saat uang muka masuk ke rekening saya berjanji kepada mereka, "Jangan khawatir, saya akan membersihkan tempat itu secara profesional untuk kalian dalam beberapa hari." Selama 2 hari berikutnya, saya sangat sibuk. Saya membeli apartemen yang lebih kecil dekat rumah sakit dan mulai berkemas. Adapun barang-barang yang belum diambil Dimas, saya memasukkannya ke dalam kotak dan mengirimkannya ke firma hukumnya, tunai saat pengiriman. Saya baru saja mengepak kotak terakhir dan hendak menelepon agen ketika Dimas muncul. Dia berdiri di ambang pintu, tidak melangkah masuk. "Ayah dan ibu ingin kita datang untuk makan malam-malam ini," katanya, nadanya dingin. Saya terdiam sejenak. "Biarkan saya perbaiki. Mereka sekarang orang tuamu, bukan orang tuaku." Wajahnya gelap. "Kita belum menandatangani surat-surat terakhir. Kamu tidak perlu terlalu kejam kepada mereka." Kepala saya berdengung. Kejam? Saya tidak percaya pria yang paling saya cintai di dunia akan menggunakan kata itu untuk menggambarkan saya. Kata-kata itu tersangkut di tenggorokan saya. Dia tidak menunggu jawaban. Meraih lengan saya dan menarik saya ke mobilnya. Di kursi penumpang, stiker berkilauan sudah terpasang di dashboard. Kursi Tania. Saya membeku, lalu secara mekanis membuka pintu belakang. Saya akan duduk di belakang. Keheningan di dalam mobil mencekik. Ini adalah pernikahan kami selama 6 bulan terakhir, 2 orang. Lebih dekat dari siapapun, namun lebih jauh dari orang asing. Hati saya sakit dengan rasa sakit tumpul yang akrab. Malam itu di rumah keluarga, orang tuanya menumpuk makanan di piring saya. Lalu datanglah interogasi seperti biasa. "Widya, kamu dan Dimas sudah menikah 3 tahun. Kapan kalian akan punya bayi? Kamu terlalu banyak bekerja. Menjadi dokter sangat membuat stres. Mengapa kamu tidak berhenti dan fokus untuk hamil?" Saya sudah mendengar pidato ini ribuan kali. Saya selalu menahannya demi Dimas. Mengangguk dan tersenyum. Tapi tidak malam ini. Saya meletakkan sumpit saya dan menatap setiap orang di meja. Suara saya pelan tapi tegas. "Ibu Suryadi, Anda sebaiknya menyimpan pidato itu untuk istri Dimas berikutnya." Saat mereka menatap dalam diam terkejut, saya menjatuhkan bom. "Dimas dan saya sudah mengajukan cerai. Alasannya adalah putra Anda Dimas berselingkuh dengan asistennya. Dia telah setuju untuk meninggalkan pernikahan tanpa apa-apa. Saya tidak berhutang apapun kepada keluarga Anda." Wajah Dimas memucat. "Widya," desisnya, suaranya bergetar karena marah. Dia jelas tidak pernah menyangka saya akan mengumbar masalah pribadi kami di depan umum. Keheningan itu memekakan telinga. Ayahnya, dengan tangan gemetar, menoleh ke Dimas. "Dimas, apa yang dia katakan benar?" Setelah hening yang panjang, Dimas mengangguk. "Tania adalah gadis yang manis dan luar biasa. Aku akan membawanya pulang untuk bertemu denganmu dalam beberapa hari. Aku tahu kamu akan menyukainya." Dia baru saja mengakuinya dengan sangat berani. Senyum pahit menyentuh bibirku. Tentu saja, Dimas akan melakukan apa saja untuk melindungi orang yang dia cintai dari ketidaknyamanan sedikit pun. Dia dulu sama padaku saat kami pertama kali berpacaran. Bersemangat untuk membawaku pulang.
putus asa untuk menikahiku. Sekarang, dia memperlakukan Tania dengan perlakuan yang sama persis. Ayahnya meledak. Kamu berani membawa perusak rumah tangga ke rumah ini? Aku tidak punya putra sepertimu. Gadis luar biasa macam apa yang terlibat dengan pria beristri? Wajah Dimas mengeras mendengar penghinaan terhadap cinta barunya. Ayah, Tania, dan aku saling mencintai. Tanggapannya adalah tamparan keras di wajahnya. Keluarga ini tidak menerima perceraian, dan kami tentu saja tidak punya putra yang memalukan sepertimu. Apa yang akan dikatakan orang tentang kita? Pak Suryadi peduli pada satu hal, penampilan. Dia tidak peduli dengan pernikahan kami, hanya agar tidak menodai nama keluarga. Dimas berdiri membeku, terkejut oleh pukulan itu. Ayahnya menoleh kepadaku, nadanya berubah. Widya, ini masalah keluarga. Kita tidak seharusnya mengumbarnya di depan umum. Kami minta maaf atas nama Dimas. Jangan menyimpan dendam padanya. Kami akan memastikan dia putus dengan wanita itu. Kalian berdua bisa menarik permohonan sebelum diselesaikan. Dia melirik Ibu Dimas, yang segera bergegas ke sisiku, meraih tanganku. Betul, Widya. Jika kamu belum ingin punya anak, kami tidak akan memaksamu. Kita bisa menyelesaikan ini. Tidak perlu cerai. Dimas tampak sangat marah, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa, terperangkap oleh otoritas orang tuanya. Dia selalu melakukan ini selama 3 tahun, mendorong saya untuk menjadi orang yang menghadapi mereka, untuk menjadi orang jahat. Baiklah, saya akan menjadi orang jahat untuk terakhir kalinya. Saya menarik tangan saya. Maaf, tapi saya tidak cukup murah hati untuk menerima suami yang hatinya ada di tempat lain. Penolakan tegas saya membuat mereka terdiam. Kemudian nada Ibu Dimas berubah menuduh. Widya, ketika kalian berdua menikah, dia yang tidak setia. Tapi apakah kamu tidak punya salah dalam hal ini? Kamu jelas gagal menjaga minat suamimu. Ini akan sangat memalukan bagimu ketika orang tahu. Sebuah pisau menusuk perut saya, tetapi saya berhasil tertawa dingin. Dia yang berselingkuh. Mengapa saya harus malu? Saya melepaskan tangannya, meraih tas saya, dan berjalan keluar. Saya belum jauh ketika Dimas menyusul saya. Widya, tunggu. Dia mengulurkan tangan ke arahku, tetapi tangannya membeku di udara, tergantung dan gemetar. Itu adalah gejala awal ALS. Saya menatapnya dengan tenang. Ada hal lain? Dia cepat-cepat mengerutkan kening, mendapatkan kembali ketenangannya. Dia menatapku, suaranya penuh tuduhan. Apakah kamu sengaja melakukan ini? Untuk merusak reputasi Tania sekarang. Orang tuaku tidak akan pernah menerimanya. Apakah kamu puas? Saya menatap pria di depan saya. Dan untuk sesaat, pikiran saya kosong. Saya tidak bisa mengingat mengapa saya pernah jatuh cinta padanya. Pria dalam ingatan saya berbicara kepada saya dengan kelembutan. Perhatiannya yang lembut, sumber kenyamanan. Pria yang berdiri di depan saya sekarang menatap saya dengan sesuatu yang mendekati kebencian. Saya tidak pernah membayangkan tahun-tahun cinta kami akan berakhir seperti ini. Air mata menggenang di mata saya. Dimas, tanyaku, suaraku bergetar. Ketika kamu memutuskan untuk berselingkuh, apakah kamu pernah memikirkan hari ini? Wajahnya mengeras. Saya tidak mengatakan apa-apa lagi dan berjalan pergi. Keesokan harinya adalah hari libur saya. Saya menyelesaikan penjualan kondominium, pindah ke apartemen baru saya, dan mengundang beberapa teman dan kolega untuk pesta syukuran rumah. Untuk Widya dan rumah barunya, kata teman saya, Sari, bersulang. Untuk hidup baruku, jawabku, mendentingkan gelas ke gelasnya. Sejak hari itu, hidupku menjadi jauh lebih tenang. Saya memblokir seluruh keluarga Dimas, hanya menyimpan nomornya untuk hari kami harus menyelesaikan perceraian. Saya berasumsi kami tidak akan memiliki kontak lebih lanjut. Seminggu kemudian, pukul 02 pagi saya terbukti salah. Saya sedang jaga di rumah sakit ketika seorang pasien dilarikan ke UGD. Itu adalah Dimas. Dia meringkuk di ranjang, memegangi perutnya, wajahnya sepucat kain, setelan mahalnya kusut dan kotor. Saya segera mengenali gejalanya, tukak lambung berdarah. Sejak mendirikan firmanya,
kebiasaan makannya menjadi sangat buruk. Saya dulu selalu mengomelinya, bahkan membawakannya makanan rumahan yang sehat. Jelas, tanpa saya, dia sama sekali tidak merawat dirinya sendiri. Saat saya mengulurkan tangan untuk memeriksanya, sebuah tangan mendorong saya dengan paksa. Itu adalah Tania yang menemaninya. "Kamu?" cibirnya, wajahnya berkerut karena ketidakpuasan. "Apa tidak ada dokter lain?" Lengan saya perih di tempat dia mendorong saya, tetapi Dimas, pucat dan meringis kesakitan, tidak mengatakan apa-apa untuk menghentikannya. Rasa dingin merambat di tubuh saya. Saya mundur dari ranjang dan menatapnya dengan dingin. Saya satu-satunya dokter jaga di departemen ini sekarang. "Jadi, apakah Anda ingin dia dirawat atau tidak?" Bibir Tania menipis. Tetapi dia terperangkap. Saya mempertahankan sikap profesional saya dan memulai pemeriksaan, menekan perutnya untuk mengukur reaksinya. Diagnosis saya dikonfirmasi. Saya menatap lurus ke mata Tania. "Jika Anda tidak ingin saya merawatnya, Anda bisa memindahkannya ke rumah sakit lain atau menunggu sampai pukul 08.00 pagi untuk shift berikutnya datang." Saya melirik Dimas, yang sekarang nyaris tidak sadar. Asumsi dia bisa bertahan selama itu. Dia sangat marah, tetapi tahu dia tidak punya pilihan. Dia akhirnya menyerah. 1 jam kemudian, kondisi Dimas stabil. Saya menyelesaikan tugas saya dan pulang. Keesokan paginya, saya pergi ke kamarnya untuk pemeriksaan pasca operasi. Dia sendirian. Tania tidak terlihat. Pasien pasca operasi membutuhkan seseorang untuk merawat mereka. Saya mencatat vitalnya dan bertanya. Dahi saya berkerut. "Kamu di sini sendirian? Tidak ada yang membantumu?" Dimas, bersandar di bantal, bibirnya pucat, menjawab dengan suara serak. "Dia pergi mencariku makanan." Saat itu juga, Tania masuk, membawa wadah yang berbau seperti burrito yang sangat pedas. "Dimas, lihat, aku membawakanmu favoritmu." Antreannya sangat panjang, ekspresi Dimas masam. Saya menatap makanan berminyak dan pedas itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak campur tangan dari sudut pandang medis. "Mbak Tania, dia baru saja menjalani operasi di perutnya. Dia perlu makan makanan hambar." Saat kata-kata itu keluar dari mulut saya, mata Tania berkaca-kaca. "Apa maksudmu, Widya? Kamu tidak tahan melihatku berbuat baik padanya kan? Berhentilah mencoba menyebabkan masalah di antara kami." Tuduhannya begitu konyol, saya tidak bisa berkata-kata. Saya menundukkan kepala dan melanjutkan menulis catatan saya. Dimas menghela napas, meraih tangannya. "Tania, aku tidak bisa makan makanan pedas sekarang. Kamu saja yang makan. Aku akan memesan sup saja." Suaranya serak karena air mata. "Tapi aku mengantre untukmu, dan kamu bahkan tidak akan memakannya. Jangan menangis." Dimas langsung menenangkannya. "Ketika kamu menangis, hatiku hancur." Tangan saya, memegang pena, goyah. Dia telah mengatakan itu kepada saya berkali-kali. Saat saya meringkuk karena kram, saat saya kesal karena dia terlambat, saat dia secara tidak sengaja menyakiti saya. Setiap kali dia akan memeluk saya dengan lembut, mencium air mata saya, dan berbisik, "Jangan menangis. Ketika kamu menangis, hatiku hancur." Dan sekarang dia menggunakan kata-kata yang sama itu pada wanita lain tepat di depan saya. Saya tidak tahu bagaimana saya berhasil keluar dari ruangan itu. Di lorong, seorang kolega, Dr. Rizky, menghentikan saya. "Dr. Widya, bisakah Anda melihat hasil CT scan ini? Ada yang terasa aneh." Saat saya meraih film itu, seorang anak melesat keluar dari ruangan terdekat dan menabrak saya. Terkejut, saya tersandung ke belakang tepat kepelukan Dr. Rizky. Dia menopang saya secara refleks. "Terima kasih, Rizky," saya mulai berkata, tetapi terpotong oleh suara melengking dari ujung lorong. "Widya, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu, berpelukan dengan pria lain di tempat kerja?" Saya berbalik dan melihat Dimas dengan gaun rumah sakitnya, berdiri di pintu dengan Tania, wajahnya gelap karena marah. "Tania, bagaimanapun, tampak menang. Lihat, Dimas, dia yang berselingkuh selama ini. Tidak adil kamu yang pergi tanpa apa-apa." Wajahku mengeras. Dr. Rizky dengan cepat mencoba menjelaskan.
Anda salah paham. Itu hanya kecelakaan. Dimas mencibir. Kebetulan sekali, dia kebetulan menabrak Widya dan dia jatuh tepat ke pelukanmu. Rizky, pergi saja. Saya menyela sebelum dia bisa mengatakan lebih banyak. Saya tidak ingin Anda terseret ke dalam kekacauan saya. Setelah dia pergi, Tania melanjutkan omelannya. Dimas, karena dia berselingkuh darimu, memberinya segalanya sama sekali tidak adil. Dimas hanya berdiri di sana, matanya terpaku padaku. Saya berjalan ke arah mereka, tatapan saya terpaku pada Tania. Tania, kamu seorang paralegal. Kamu seharusnya tahu apa konsekuensi hukum dari fitnah. Dia tersentak, tetapi Dimas berbicara lebih dulu, suaranya penuh cemoohan. Jangan berani-berani mencoba bersembunyi di balik ancaman hukum, Widya. Akui saja apa yang kamu lakukan. Apa yang saya lakukan? Tanyaku benar-benar bingung. Dia tertawa terbahak-bahak. Masih berpura-pura bodoh. Baiklah. Bayi yang kamu keguguran 6 bulan lalu, apakah itu bahkan milikku? Kata-kata itu seperti sambaran petir, rasa dingin merambat dari kaki saya hingga membekukan jiwa saya. Saya menatapnya tidak percaya. Jadi itu sebabnya kamu menjadi begitu dingin 6 bulan lalu. Kamu pikir aku berselingkuh darimu? Aku tidak berpikir. Dia menggeram. Aku tahu. Saya berdiri di sana. Dada saya begitu sesak sehingga saya hampir tidak bisa bernapas. 6 bulan yang lalu, kami mengalami kehamilan yang tidak direncanakan. Saya kewalahan dengan pekerjaan dan sempat mempertimbangkan untuk tidak mempertahankannya, tetapi saya berubah pikiran. Itu adalah sebuah kehidupan. Kemudian, selama operasi darurat yang sangat melelahkan, saya mengalami keguguran. Saat saya di rumah sakit berduka, Dimas dingin dan menjauh. Saya pikir dia marah padaku karena keraguan awal saya. Jadi, saya menelan rasa sakit saya sendiri dan meminta maaf, mencoba memperbaiki keadaan. Tetapi dia hanya menjadi lebih dingin, menggunakan pekerjaan sebagai alasan untuk tidak pernah pulang, melupakan ulang tahun pernikahan kami, ulang tahun saya. Saya menyalahkan diri sendiri, berpikir saya gagal melindungi anak kami, tetapi sekarang saya tahu kebenarannya. Dia pikir saya telah mengkhianatinya. Mata saya terasa panas. Saya pergi bekerja dan saya pulang untuk memasak untukmu. Di mana saya bahkan bisa menemukan waktu untuk berselingkuh? Dimas mencibir dan mengeluarkan ponselnya, memutar sebuah video. Itu menunjukkan saya dan Dr. Rizky memasuki sebuah hotel larut malam dan tidak pergi sampai keesokan paginya. Kamu bilang kamu punya operasi besar malam itu, Widya, katanya, suaranya penuh kebencian. Operasi macam apa yang berlangsung di hotel? Udara dingin rumah sakit seolah meresap ke tulang saya. Saya menatap matanya, dan tidak merasakan apa-apa selain kekecewaan dan tawa pahit yang hampa muncul di dalam diri saya. Jika kamu curiga padaku, mengapa kamu tidak bertanya saja padaku? Tania melompat masuk. Itu salahku, Widya. Aku menyuruh Dimas untuk tidak menghadapimu. Aku tahu kamu akan menyangkalnya. Ini antara aku dan Dimas. Saya membentak. Jangan ikut campur. Tania mundur, tampak terluka. Dimas melindunginya, mencibir padaku. Kamu ingin bukti, itu dia. Apa yang ingin kamu katakan sekarang? Saya menatap pria ini, suami saya selama 3 tahun, yang sama sekali tidak mempercayaiku. Pandangan saya kabur karena air mata. Saya menyeka mereka, menemukan artikel berita di ponsel saya, dan menunjukkannya kepadanya. Kami melakukan operasi darurat penyelamat nyawa di kamar hotel itu. Itu menjadi berita di mana-mana. Keluarga itu mengirim plakat ke departemen kami. Itu tergantung di dinding. Kamu bisa pergi melihatnya sendiri. Kisah itu dulunya adalah masalah besar pada saat itu. Saya sangat senang memberitahu Dimas tentang hal itu. Tapi dia membungkam saya. Aku kelelahan karena pekerjaan. Widya, aku tidak tertarik dengan berita apapun. Jika dia peduli padaku, tentang hidupku, dia akan tahu kebenarannya sejak lama. Tetapi saat itu hatinya sudah pergi. Saya melihat keterkejutan muncul di wajahnya, tetapi saya tidak merasakan pembenaran. Setelah keheningan yang panjang dan berat, saya hanya menggelengkan kepala. Dimas,
kataku, suaraku hampa. Satu-satunya yang mengkhianati pernikahan kami adalah kamu. Saya menyimpan ponsel saya dan berjalan keluar. 2 hari kemudian, Dimas diizinkan pulang. Saya kembali bekerja, mencoba untuk tidak memikirkan mereka. Lain kali saya melihatnya adalah 2 minggu kemudian di pengadilan agama. Masa tunggu 30 hari kami hampir habis. Kali ini saya ada di sana sebagai saksi untuk rumah sakit dalam gugatan malpraktik. Dia adalah pengacara pembela rumah sakit. Dengan bukti di pihak kami dan pengacara top seperti dia, kasus itu adalah kemenangan mutlak. Kami menang. Setelah itu, saya sedang dalam perjalanan pulang ketika dia menyusul saya. Widya, tunggu. Saya berhenti membelakanginya. Apakah ada yang Anda butuhkan, Pak Suryadi? Alamat formal itu membuatnya tersentak. Butuh beberapa saat baginya untuk berbicara. Sebelumnya, saya salah. Saya salah paham dengan Anda. Saya minta maaf. Saya hanya mengerutkan kening. Permintaan maafnya yang terlambat tidak berarti apa-apa sekarang. Kepercayaan telah rusak. Hatinya telah berpindah. Tidak ada yang bisa memperbaikinya. Tidak apa-apa, kataku. Saya harus pergi. Sebenarnya, katanya, suaranya ragu-ragu. Saya bertanya-tanya. Apakah Anda masih memiliki resep untuk kaldu herbal yang dulu sering Anda buat untuk saya? Perut saya sedang bermasalah. Dan Tania, dia tidak tahu cara memasak. Dia telah kehilangan berat badan hanya dalam 2 minggu. Tania benar-benar tidak merawatnya. Sebagian dari saya berpikir dia mungkin akan kembali ke rumah sakit sebentar lagi. Saya mengalah. Baiklah, saya akan mengirimkannya melalui pesan. Saat saya berbalik untuk pergi, dia memanggil lagi. Oh, dan satu hal lagi. Hasil tes dari pemeriksaan fisik terakhir saya di rumah sakit Anda. Apakah sudah keluar? Saya membeku. Sebelum saya bisa menjawab, Tania berlari, mengaitkan lengannya di lengannya, menunjukkan kepemilikan yang jelas. Widya, kasusnya sudah selesai. Mengapa kamu masih mencoba berbicara dengan pacarku? Dimas tidak mengoreksinya. Keheningannya adalah dukungan. Hati saya menciut. Saya kembali menatapnya. Anda bisa menelepon rumah sakit untuk hasil tes Anda sendiri. Saya tidak ingin ikut campur dalam drama mereka. Saya berjalan pergi, di belakang saya bisa mendengar suara tajam Tania. Apa yang kamu bicarakan dengannya? Kamu tidak masih tergila-gila padanya, kan? Dimas terdengar lelah. Tania, bisakah kamu tidak terlalu paranoid? Aku hanya menanyakan sesuatu padanya. Aku tidak punya perasaan padanya lagi. Kamu yang tidak pernah membuatku merasa aman, balasnya. Bagaimana aku tidak bisa paranoid? Tania, aku membiarkanmu memeriksa ponselku. Aku memberimu kartu kreditku. Kamu membuatku menghapus setiap kontak wanita yang aku punya. Apalagi yang kamu inginkan dariku? Jadi, mereka bertengkar. Tapi bagi Dimas, pertengkaran semacam ini mungkin adalah harga yang bersedia dia bayar untuk cinta. Sama seperti saya dulu untuknya. Itu tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Saya berjalan lebih cepat, meninggalkan suara mereka. Keesokan harinya adalah hari Sabtu. Saya pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli hadiah ulang tahun untuk sahabat saya, Sari. Saya sedang melihat-lihat di toko perhiasan ketika saya mendengar suara yang sangat manis. Widya, kebetulan sekali. Saya mendongak. Itu adalah Tania, bergandengan tangan dengan Dimas. Saya mencoba pergi, tetapi dia menghalangi jalan saya. Dimas dan aku sedang mencari cincin tunangan. Karena kamu di sini, mengapa kamu tidak membantu kami memilih satu cincin tunangan? Kata-kata itu seperti belati. Kami bahkan belum resmi bercerai, dan dia sudah berbelanja cincin dengannya. Apakah dia sama sekali tidak menghormati saya? Saya bisa melihat ekspresi sombong dan penuh kemenangan di wajahnya. Tangan saya gemetar karena marah, tetapi saya memaksa diri untuk tetap tenang. Saya, mantan istrinya, membantumu memilih cincin. Saya rasa itu tidak pantas. Dimas tampak tidak nyaman, tetapi Tania terus menekan. Oh, tidak apa-apa. Kamu punya selera yang bagus, Widya. Saya yakin apapun yang kamu pilih akan sempurna. Saya tersenyum pahit dan melirik Dimas.
Sebenarnya, selera saya bisa salah. Misalnya, saya memilih suami yang salah. Kemudian saya menunjuk ke cincin berlian 12 karat besar di etalase yang harganya lebih dari 1 miliar rupiah. Bagaimana dengan yang itu? Bintang Jakarta. Wajah mereka jatuh. Dimas telah menyerahkan semua asetnya. Tidak mungkin dia mampu membelinya. Seperti yang saya duga, matanya mengikuti jari saya ke label harga, dan dia membeku. Widya, desisnya, apakah kamu mencoba mempermalukan saya? Kalian berdua yang memulai ini, balas saya. Saya merendahkan suara saya. Dimas, apakah kamu ingat apa yang dulu kamu katakan? Bahwa ketika kamu mencintai seseorang, kamu harus memberi mereka yang terbaik di dunia. Dia menatap saya, lalu menarik napas dalam-dalam, mengeluarkan kartu kreditnya, dan membantingnya ke meja. Kamu benar, Tania. Aku membelikannya untukmu. Mata Tania berbinar. Dia memeluknya. Oh, Dimas, kamu yang terbaik. Staf penjualan tersenyum lebar. Tapi saya tidak merasakan apa-apa selain kekosongan dingin. Dia telah lupa. Bertahun-tahun yang lalu, dia berjanji akan membelikanku cincin itu. Kami saat itu tidak punya uang, dan saya mengatakan kepadanya bahwa suatu hari kami bisa membelinya. Saya pikir dia hanya bermimpi, tetapi sekarang saya tahu dia bersungguh-sungguh. Cintanya pada Tania lebih nyata, lebih mendalam daripada cintanya padaku. Pria yang kucintai tidak pernah benar-benar mencintaiku. Rasa sakit itu mencekik. Saya dengan cepat membayar hadiah sari dan melarikan diri dari toko. Malam itu, ponsel saya berdering. Itu Dimas. Widya, kamu menjual rumah kita. Suaranya serak karena alkohol. Dia mabuk. Saya tahu nada ini. Itu adalah suara mabuknya setelah makan malam dengan klien. Tapi saya tidak mengerti permainan ini. Memuji Tania setinggi langit di siang hari, lalu mabuk dan menelepon saya di malam hari. Rumah itu secara hukum dialihkan kepadaku, kataku dingin. Apa yang saya lakukan dengannya bukan urusanmu. Ada keheningan yang panjang. Lalu di mana kamu tinggal sekarang? Aku perlu melihatmu. Tidak perlu. Kita akan bertemu dalam beberapa hari saat kita menandatangani surat-surat terakhir. Saya hendak menutup telepon ketika dia berbicara lagi, suaranya mendesak. Widya, aku menyesalinya. Aku tidak berpikir Tania dan aku cocok. Bisakah kita tidak bercerai? Jantung saya mencelos. Tetapi saya tahu itu hanya alkohol yang berbicara. Kamu mabuk, Dimas. Tidak, aku tidak, desaknya. Widya, aku tahu ini tidak tahu malu, tapi tolong dengarkan saja. Aku tidak punya siapa-siapa lagi untuk diajak bicara. Ini adalah pertama kalinya saya mendengar dia terdengar begitu rentan. Dan itu karena wanita lain. Apa yang ingin kamu katakan? Tanyaku, dengan suaraku sendiri. Kamu tahu mengapa aku jatuh cinta pada Tania? Dia muda, bersemangat. Dia memandangku, bergantung padaku. Seluruh dunianya berputar di sekitarku. Kamu tidak seperti itu sama sekali. Saya diam, aku seorang dokter. Hidupku adalah kekacauan. Saya pikir pemahaman kami yang saling mengerti tentang karier kami yang menuntut, diselingi oleh momen keintiman yang tenang, adalah keadaan ideal untuk pernikahan kami. Kenyataannya, dia sudah bosan dengan itu. Kamu tahu seperti apa aku sejak awal? Kataku dengan tawa pahit. Dia tidak menanggapi. Saya menarik napas. Itu semua sudah berlalu. Dalam 5 hari, kamu akan bebas bersama wanita yang kamu cintai. Aku tidak akan menghalangimu. Tapi itulah masalahnya, dia meledak. Setelah kami mulai hidup bersama, aku menyadari semua yang dia lakukan hanyalah keluar dan bersenang-senang. Dia tidak punya keterampilan hidup. Perutku sakit sekali. Dan aku meminta segelas air dan pil, dan dia menuduhku memperlakukannya seperti pembantu. Dia tidak bisa memasak. Apartemennya berantakan. Aku pulang dari hari yang panjang. Dan aku bahkan tidak bisa mendapatkan segelas air panas. Bendungan frustrasinya pecah. Ini adalah sisi Dimas yang belum pernah saya lihat. Pria yang tenang dan dewasa yang saya kenal telah tiada.
Mungkin kamu hanya setenang itu ketika kamu tidak benar-benar peduli. Itu bukan masalah besar, kataku, mencoba bersikap pragmatis. Kamu bisa menyewa pembantu rumah tangga. Itu bukan yang terburuk, lanjutnya. Itu kecemburuannya. Malam ini, aku ada pertemuan dengan klien wanita. Tania yakin aku berselingkuh dan menyebabkan keributan besar. Aku kehilangan klien itu. Aku membentaknya dan dia mengancam akan melompat dari balkon. Aku menghabiskan waktu berjam-jam menenangkannya. Aku harus berhati-hati di sekelilingnya. Itu lebih melelahkan daripada berdebat di pengadilan. Widya, aku menyadari sekarang betapa baiknya kamu kepadaku. Betapa kamu peduli. Saya mendengarkan dalam diam, kuku saya menancap di telapak tangan saya. Dimas, aku bukan hadiah hiburanmu. Saat kamu memilih dia, kita sudah berakhir. Setelah hening yang panjang, suaranya kembali dingin dan akrab. Baiklah, aku mengerti. Lupakan saja aku menelepon. Aku mabuk. Aku akan menemuimu di pengadilan agama dalam 5 hari. Aku akan datang untuk menandatangani surat-suratnya. Saya menutup telepon, tubuh saya merosot seolah semua udara telah keluar dari saya. Rasa sakit tumpul menyebar di dada saya. Mata saya terasa panas. Menangislah, kataku pada diri sendiri. Menangislah semuanya dan mungkin kamu akhirnya akan selesai dengannya. 3 tahun cintaku pada Dimas Suryadi harus berakhir. Malam sebelum kami menyelesaikan perceraian adalah ulang tahun Sari. Saya pergi ke pestanya seperti yang dijanjikan. Yang mengejutkan saya, Dimas juga ada di sana. Sari baru saja kembali dari perjalanan ke luar negeri. Jadi saya belum sempat memberitahunya tentang perceraian itu. Widya, katanya, tersenyum. Kamu dan pengacara hebatmu sangat sibuk. Kalian harus datang secara terpisah ke pestaku. Beberapa teman yang juga tidak tahu ikut tertawa. Sebelum saya bisa menjelaskan, pesta sudah berlangsung meriah, dan saya duduk di sebelah Dimas, seperti kebiasaan kami di pertemuan. Dia melirik saya, lalu cepat-cepat membuang muka, sekelebat kepanikan di matanya. Di tengah makan malam, ada suara gaduh. Saya menoleh dan melihat Dimas mencoba meletakkan makanan di piring saya, tetapi sumpitnya tergelincir. Tangannya melayang, gemetar di udara. Serangan ALS lagi. Saya dengan cepat mengambil sumpitnya untuknya. Wah, masih saling mencintai setelah 3 tahun. Kalian membuat kami cemburu, seseorang menggoda. Serius? Widya, apa rahasiamu? Kalian berdua tidak pernah bertengkar. Yang lain menimpali. Meja itu riuh dengan tawa ramah. Saya hendak menjelaskan kepada mereka ketika ponsel Dimas berdering. Layar berkedip nama Tania. Seorang teman yang duduk di dekatnya terkesiap. Oh, siapa Tania? Dimas. Memberi gadis nama panggilan semanis itu. Tidakkah kamu takut Widya akan cemburu? Wajah Dimas memucat. Ponsel terus berdering. Dia akhirnya berdiri. Maaf, saya harus mengangkat telepon ini. Dia melangkah keluar. Saya samar-samar bisa mendengar suara marah Tania menuntut untuk tahu mengapa dia tidak membawanya ke pesta. Dia terdengar lelah, memberitahunya itu bukan waktu yang tepat, memintanya untuk tidak membuat keributan. Semua orang di meja telah mendengar suara wanita itu, tetapi ketika mereka melihat ekspresi tenang saya, mereka mulai menggoda lagi. Lihatlah kepercayaan itu. Widya bahkan tidak tersentak. Tentu saja tidak. Dimas tergila-gila padanya. Dia tidak akan melihat wanita lain. Ruangan itu penuh tawa, tetapi saya bahkan tidak bisa memaksakan senyum. Selama 3 tahun, semua orang mengira kami adalah pasangan yang sempurna. Dan mungkin pada awalnya, cinta itu nyata. Tetapi kurangnya cinta sekarang sama nyatanya. Hanya Sari yang tampaknya menyadari ada yang salah. Matanya penuh kekhawatiran. Saya memberinya tatapan meyakinkan. Beberapa menit kemudian, Dimas kembali. Maaf semuanya, ada hal mendesak. Saya harus pergi. Sari, selamat ulang tahun. Dia meraih mantelnya dan mulai berjalan menuju pintu. Saat dia mencapainya, saya berbicara, suara saya jelas dan mantap. Jangan lupa besok pukul 09.00 pagi, pengadilan agama untuk menandatangani putusan cerai. Keheningan menyelimuti ruangan.
Dimas membeku di ambang pintu. Setelah hening yang panjang, dia menjawab, suaranya, "Baik." Lalu dia pergi. Sekarang semua orang mengerti siapa Tania. Mata Sari penuh iba. "Widya, aku sangat menyesal. Aku tidak tahu." "Tidak apa-apa." Saya menggelengkan kepala. "Ini ulang tahunmu. Jangan biarkan seseorang yang tidak penting merusaknya." Pesta itu akhirnya kembali ke suasana ceria, tetapi tatapan simpati sesekali membuat saya tidak nyaman. Saya pergi lebih awal. Keesokan paginya, saya mengenakan gaun baru yang saya beli dan bahkan memakai sedikit riasan sebelum menuju ke pengadilan agama. Saya menunggu di lobi selama hampir setengah jam sebelum Dimas yang tampak lelah akhirnya tiba. Dia pucat. Sepertinya Tania telah memberinya malam yang berat. Dia duduk di sebelah saya dan bergumam, "Maaf saya terlambat." "Tidak apa-apa asalkan kamu di sini," jawab saya. Kami duduk dalam diam sampai sebuah suara memanggil. "Nomor 13, Widya Adiwijaya dan Dimas Suryadi." Saya berdiri dan mulai berjalan menuju loket. Dimas tidak bergerak. "Tunggu," katanya, suaranya serak. Dia menatap saya, matanya badai emosi yang bertentangan. "Widya, apakah kita benar-benar harus melakukan ini?" Saya berhenti tetapi tidak berbalik. "Dimas, saat kamu memilih untuk berselingkuh, ini sudah selesai." Saya berjalan ke loket dan menyerahkan dokumen saya. Dimas akhirnya mengikuti, langkahnya berat. Dia berdiri di samping saya, tubuhnya kaku. "Kartu identitas, akta nikah asli, dan perjanjian penyelesaian," kata Panitera secara robotik. Saya dengan tenang menyediakan segalanya. Dimas ragu-ragu. Dia merogoh sakunya, gerakannya sangat lambat. "Bapak Suryadi?" Panitera mengingatkan. Dia akhirnya mengeluarkan kartu identitasnya. Tetapi saat dia menyerahkannya, jari-jarinya gemetar tak terkendali. Itu terlepas dari genggamannya dan jatuh ke meja. Itu tidak disengaja. ALS-nya semakin parah. Saya membungkuk, mengambilnya untuknya, dan menyerahkannya kepada Panitera tanpa melihatnya. Masa tunggu 30 hari sudah selesai. Apakah kedua belah pihak mengkonfirmasi keinginan mereka untuk bercerai secara sukarela? Tanya Panitera. "Saya konfirmasi," kataku. Suara saya jelas dan tegas. Semua mata tertuju pada Dimas. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Saya melihat sekelebat kepanikan di matanya, bukan hanya tentang perceraian, tetapi tentang kehilangan kendali yang menakutkan atas tubuhnya sendiri. "Bapak Suryadi," Panitera mengulangi. "Saya konfirmasi." Dia akhirnya tercekik, suaranya nyaris berbisik. Sisanya adalah buram penandatanganan dan pen stempelan. 2 putusan cerai bersampul merah didorong ke arah kami. Saya mengulurkan tangan dan mengambil milik saya. Saat jari-jari saya menyentuh sampulnya, saya merasakan kedamaian yang belum pernah terjadi sebelumnya. 3 tahun pernikahan, 6 tahun hidup saya, diselesaikan oleh sebuah buklet kecil. Dimas menatap putusannya, tangannya gemetar saat dia mencoba beberapa kali untuk mengambilnya. "Anda sekarang resmi bercerai," Panitera mengumumkan. Kata-kata itu terdengar sangat tidak masuk akal seperti, "Selamat." Saya berbalik dan berjalan pergi. Dimas mengikuti saya keluar dari pengadilan agama. Matahari sore cerah dan hangat. Saya menarik napas dalam-dalam, menikmati perasaan kebebasan. "Widya," dia memanggil dari belakang saya. Saya berhenti tetapi tidak berbalik. "Dokter Widya atau Ibu Widya mulai sekarang, Bapak Suryadi." Dia terdiam sejenak. "Widya, apakah kamu benar-benar menjual rumah itu?" Saya akhirnya berbalik untuk menghadapi pria yang pernah saya cintai. Dia tampak lebih kurus daripada sebulan yang lalu dengan lingkaran hitam di bawah matanya. Pria yang percaya diri dan ambisius yang saya nikahi telah tiada. "Ya, saya menjualnya. Mengapa? Apakah pacar kecilmu tidak memberitahumu berapa banyak uang muka yang masih kurang untuk kondominium baru yang dia inginkan?" Nada suara saya ringan, hampir ceria. Wajah Dimas memucat. "Bagaimana? Bagaimana kamu tahu?" "Itu tidak penting," kataku. "Yang penting adalah kamu harus mengerti sekarang apa yang sebenarnya dia kejar."
Bibirnya gemetar saat dia mencoba berbicara, tetapi dia diliputi oleh batuk parah, tersandung dan hampir jatuh. Saya secara naluriah bergerak untuk membantunya, tetapi menahan diri. Bukan tanggung jawabku lagi. Apakah kamu perlu aku memanggil taksi? Tanyaku, suaraku menjauh. Dia berhasil menstabilkan diri, senyum pahit di wajahnya. Tidak, Tania akan menjemputku. Seolah sesuai isyarat, sebuah taksi berhenti. Tania melompat keluar, wajahnya langsung masam ketika dia melihat kami bersama. Dimas, kamu sudah dapat? Dia menuntut, menyelinap di antara kami dan meraih lengannya dengan posesif. Dia diam-diam menyerahkan putusan cerai padanya. Dia memeriksanya dengan cermat, kemudian, wajahnya tersenyum berseri-seri. Akhirnya, kita bisa bersama sungguhan sekarang. Dia berbalik ke arahku, suaranya penuh kemenangan merendahkan. Terima kasih sudah mewujudkan ini, Widya. Saya menatap wajah muda dan penuh perhitungan itu dan merasakan gelombang kasihan, bukan untuk diriku sendiri, tetapi untuk Dimas. Sama-sama, kataku datar. Saya harap kalian berdua akan sangat bahagia. Dengan itu, saya berjalan ke mobil saya, masuk, dan pergi. Melalui kaca spion, saya melihat Tania berceloteh dengan gembira sementara tatapan Dimas mengikuti mobil saya hingga menghilang. Tatapan penyesalan di matanya sangat dalam. Tetapi itu tidak lagi mengganggu saya. Mengemudi, saya menelepon. Halo, ini Widya Adiwijaya. Bagaimana renovasi tempat baru saya? Ibu Widya, kami seharusnya selesai minggu depan. Anda bisa pindah kapan saja. Sempurna. Terima kasih. Saya menurunkan jendela, membiarkan angin awal musim panas mengisi mobil. Baunya seperti rumput yang baru dipotong dan kebebasan. Sebulan kemudian, saya pindah ke rumah baru saya. Itu adalah apartemen sederhana dekat rumah sakit, tetapi pemandangannya luar biasa. Saya mendesainnya sendiri. Warna-warna cerah, furnitur nyaman, dan tanaman di mana-mana. Tidak ada jejak estetika minimalis dingin yang disukai Dimas. Tidak ada buku hukumnya yang tebal atau bar yang lengkap. Ruang ini adalah milikku. Sari dan beberapa teman datang untuk pesta syukuran rumah. Untuk kehidupan baru Widya, Sari bersulang, kami minum anggur dan tertawa. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, saya merasa benar-benar bahagia. Kamu tahu, kata seorang teman, meninggalkannya adalah hal terbaik yang bisa kamu lakukan. Reputasinya di komunitas hukum telah hancur. Saya tidak terkejut, bukan hanya perceraian, lanjutnya. Aku dengar dia sering mengacaukan kasus-kasus besar. Bahkan hampir pingsan di pengadilan. Rumornya dia punya masalah kesehatan serius. Teman lain menimpali, dan Tania itu merepotkan sekali. Dia menggunakan namanya untuk mengambil pekerjaan sampingan, membebankan biaya berlebihan kepada klien, dan benar-benar mengacaukannya. Dimas harus membersihkan kekacauannya. Sari memegang tanganku, dan aku dengar dia bertanya tentangmu, bahwa dia menyesali segalanya. Saya menyeruput anggur saya. Itu tidak ada hubungannya denganku lagi. 2 bulan kemudian, pada upacara penghargaan tahunan rumah sakit, saya dinobatkan sebagai dokter terbaik tahun ini untuk pekerjaan saya di bidang kedokteran darurat. Berdiri di atas panggung, saya menerima penghargaan saat auditorium dipenuhi tepuk tangan. Saat direktur saya menyebutkan pencapaian saya, mata saya memindai kerumunan dan terkunci pada sepasang mata yang akrab. Dimas duduk di sudut sendirian. Dia sangat kurus sehingga jasnya longgar di tubuhnya. Dia bersandar pada tongkat. Tatapan kami bertemu, matanya adalah campuran penyesalan, kekaguman, rasa sakit, dan kerinduan yang saya tolak untuk analisis. Saya menatap matanya selama sedetik sebelum dengan tenang menyelesaikan pidato penerimaan saya. Dia mencegat saya saat saya pergi. Selamat, katanya. Suaranya lebih lemah dari sebelumnya. Terima kasih. Jawab saya sopan, tidak berhenti berjalan. Widya, Dokter Widya, dia mengoreksi diri. Bisakah kita bicara? Aku ada operasi dalam 10 menit. 5 menit, tolong, pintanya. Saya menghela napas dan membawanya ke bangku di taman rumah sakit. Aku didiagnosis, katanya, suaranya tegang. ALS,
Saya mengangguk. Aku tahu, dia menatap saya, terkejut. Kapan kamu tahu? Hari kamu meminta cerai. Kataku tenang. Aku yang mengambil laporan diagnosismu. Wajahnya memucat. Jadi, kamu tahu. Lalu mengapa? Mengapa kamu tidak memberitahuku? Saya menyelesaikannya untuknya. Karena kamu tidak layak lagi, Dimas. Saat kamu mengkhianati pernikahan kami, kamu kehilangan hak atas perawatan, belas kasihan, dan dukunganku. Dia memejamkan mata, buku-buku jarinya memutih saat dia mencengkeram tongkatnya. Aku sangat bodoh. Ya, kamu memang bodoh, saya setuju, suara saya tanpa emosi. Kamu membuang satu-satunya orang yang benar-benar mencintaimu demi wanita yang hanya mencintai uangmu. Tania, dia meninggalkanku setelah diagnosisku mulai memburuk. Dia sudah mencari orang lain. Itulah cinta yang kamu pilih, kataku. Sirene melolong di kejauhan. Duniaku. Dunia yang tidak bisa lagi dia sentuh. Aku pantas menerima ini, bisiknya akhirnya. Ini hukumanku. Saya berdiri. Jika tidak ada yang lain, saya harus bersiap untuk operasi saya. Widya, dia memanggil, suaranya putus asa. Jika aku tidak berselingkuh, apakah kamu akan tetap bersamaku? Melalui ini, saya berhenti dan benar-benar mempertimbangkan pertanyaannya. Ya, jawab saya jujur. Jika kamu layak, aku akan tetap bersamamu sampai akhir. Air mata memenuhi matanya. Tapi tidak ada kata jika. Dimas, lanjut saya. Kamu membuat pilihanmu. Sekarang kamu harus hidup dengan konsekuensinya. Dia menundukkan kepala, bahunya gemetar. Aku menyesalinya setiap hari. Saya menatap pria yang hancur di depan saya dan tidak merasakan apa-apa. Jaga dirimu, kataku. Itu adalah hal terakhir yang akan saya katakan kepadanya. Saya berjalan pergi, matahari hangat di wajah saya. Saya merasa lebih ringan daripada yang saya rasakan selama bertahun-tahun. Setahun kemudian, saya diterima sebagai peneliti tamu di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dalam penerbangan ke Jakarta, saya melihat wajah yang akrab. Itu adalah Dr. Rizky, rekan kerja yang Dimas tuduh berselingkuh dengan saya. Dr. Widya. Kebetulan sekali, katanya dengan senyum hangat, mengambil tempat duduk di sebelah saya. Kami mengobrol tentang pekerjaan kami dan rencana kami di Jakarta. Dia baik, cerdas, dan penuh hormat. Aku dengar kamu bercerai, katanya lembut setelah beberapa saat. Aku ikut senang untukmu. Dia tidak pantas mendapatkanmu. Saya tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Widya, katanya sedikit gugup. Aku selalu mengagumimu secara profesional dan pribadi. Aku tahu waktunya mungkin tidak tepat, tetapi jika kamu siap untuk mulai berkencan lagi, aku harap kamu akan memberiku kesempatan. Saya melihat keluar jendela ke lautan awan yang tak berujung. Selama setahun terakhir, saya hanya fokus pada diri sendiri dan karier saya, tetapi mendengarkan Rizky, saya menyadari saya tidak menentang gagasan sesuatu yang baru. Kita bisa mulai sebagai teman, kataku, tersenyum, wajahnya berbinar. Aku sangat senang. Saat pesawat terbang menuju kehidupan baru saya memikirkan Dimas. Saya dengar kondisinya memburuk dengan cepat. Tania telah mengambil sedikit uang yang tersisa darinya dan menghilang. Saya tidak merasakan kasihan, tidak ada kemarahan, hanya sebuah kepastian yang tenang. Dia adalah bab dalam hidup saya yang sekarang tertutup, pelajaran yang telah membuat saya lebih kuat. Masa depan adalah langit terbuka dan saya, Widya Adiwijaya, siap untuk itu.